Menak Yakut mengatakan label halal MUI tidak berlaku lagi. Nah, saya kira para kelompok kadrun kebarat akan kecewa dengan keputusan ketegasan ini. Alih-alih akan melengsarkan Gus Yakut dari Menteri Agama, alih-alih meminta Majelis Ulama Indonesia untuk membuat sebuah keputusan bahwa Gus Yakut melakukan penodaan agama, tapi bahkan sebaliknya Menteri Agama menggunduli peran dan otoritas Majelis Ulama Indonesia terkait dengan labelisasi halal. Oleh karena itulah banyak pihak yang mengatakan, banyak pihak yang setuju bahwa Majelis Ulama Indonesia memang sudah saatnya untuk dibubarkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin, saya dan masyarakat banyak itu sangat menyepakati, menyetujui, mengapresiasi apa yang menjadi keputusan Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas yang mengambil label halal dari MUI. Sudah nggak beres kan MUI? Sudah nggak beres. Tunggu apa lagi? Set tagar bubarkan Majelis Ulama Indonesia. MUI seharusnya tidak menjadi perusahaan berskala raksasa. MUI mengelola bisnis ratusan triliun rupiah yang diperoleh dari sertifikasi halal. Angkanya tidak diketahui persis. MUI tidak pernah terbuka tentang data sertifikat halal ini. Karena itu, dalam pandangan kami, sudah saatnya kekuasaan MUI dipangkas. Idealnya, bahkan seharusnya nama MUI tidak perlu ada dalam undang-undang. Ya, Menak Yakut Khalil Qaumas menegaskan bahwa label halal tidak lagi milik Majelis Ulama Indonesia atau MUI, tapi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama. Label halal MUI nantinya tidak berlaku lagi di Indonesia. Di waktu-waktu yang akan datang, secara bertahap label halal yang diterbitkan MUI sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, kata Menak Yakut di akun Instagramnya @gusyakut pada Sabtu 12 Maret 2022. Seperti diketahui, BPJPH Kemenak telah menetapkan bahwa label halal Indonesia berlaku secara nasional per 1 Maret 2022. Hal itu didasarkan surat keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 yang ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022. BPJPH Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Menurut Menak Yakut, keputusan undang-undang menyebutkan bahwa sertifikasi halal diselenggarakan oleh pemerintah, bukan organisasi kemasyarakatan atau ormas. Sertifikasi halal sebagaimana ketentuan undang-undang diselenggarakan oleh pemerintah, bukan lagi ormas, ucapnya. Sebelumnya, Kepala BPJPH Kemenak Muhammad Akil Irham resmi mengesahkan label halal baru. Menurutnya, label tersebut secara bertahap diberlakukan secara nasional. Akil mengatakan penetapan label tersebut merupakan amanat pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam keputusan Kepala BPJPH, ujar Akil. Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama telah menetapkan label halal yang berlaku secara nasional pada 10 Februari 2022 di Jakarta. Penetapan label halal tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, juga bagian dari pelaksanaan amanat peraturan pemerintah atau PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Label halal baru tersebut menurutnya secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai dari Indonesia. Bentuk dan corak yang digunakan pada label tersebut merupakan artefak-artefak budaya yang punya ciri khas yang unik, berkarakter dan merepresentasikan halal Indonesia. Dan menurut Akil Irham, bentuk label halal Indonesia baru itu terdiri atas dua objek, diantaranya bentuk gunungan dan motif surjan atau lurik gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas. Lebih lanjut, Akil Irham menuturkan bahwa kedua objek tersebut melambangkan kehidupan manusia. Bentuk gunungan itu tersusun sedemikian rupa berupa kaligrafi huruf Arab yang terdiri atas huruf ha, lam, alif, dan lam dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata halal. Katanya,
Bentuk label halal tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, maka manusia harus semakin mengerucut atau golong gilik, manunggaling jiwa, rasa, cipta, karso, dan karya dalam kehidupan. Dikutip dari pikiranrakyat.com dari laman Kemenak, motif surjan yang juga disebut pakaian takwa dalam label halal Indonesia ternyata punya makna yang mendalam. Pada bagian leher baju surjan punya kancing 3 pasang atau 6 biji kancing yang secara keseluruhan menggambarkan rukun iman. Sedangkan motif surjan atau lurik yang sejajar satu sama lain mengandung makna sebagai pembeda atau pemberi batas yang jelas. Akil Irham juga menjelaskan mengenai warna label halal Indonesia yang berwarna ungu sebagai warna utama label dan hijau toska sebagai warna sekundernya. Menurutnya warna ungu mempresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Sementara warna hijau punya makna kebijaksanaan, stabilitas, dan juga ketenangan. Ya, seperti diketahui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama telah menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional, dan penetapan label halal tersebut dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Bahkan surat keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022 telah ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022. Penetapan label halal tersebut menurut Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham dilakukan untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat peraturan pemerintah atau PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Akil Irham menjelaskan label halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai keindonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik, berkarakter kuat, dan mempresentasikan halal Indonesia. Sementara itu, Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim menjelaskan bahwa label halal Indonesia berlaku secara nasional. Label ini sekaligus menjadi tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya dan punya sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. Karena itulah pencantuman label halal Indonesia wajib dilakukan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan atau tempat tertentu dari produk. Label halal Indonesia ini selanjutnya wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan atau tempat tertentu pada produk, kata Arfi Hatim. Kepemilikan sertifikasi halal menjadi hal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha atau UMKM yang memasarkan produk berupa makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, hingga obat herbal ataupun tradisional. Produk yang punya sertifikasi halal dipastikan aman untuk digunakan atau dikonsumsi oleh publik, terutama konsumen muslim, dan mengindikasikan produk bebas dari bahan-bahan non-halal. Sebelumnya, pemberian sertifikasi halal atau sertifikat halal merupakan wewenang dari Majelis Ulama Indonesia. Namun sejak tanggal 19 Oktober 2019, pemberian sertifikat halal ada di tangan BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang merupakan lembaga di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenak. Proses pemberian sertifikasi halal suatu produk yang diselenggarakan oleh BPJPH juga melibatkan lembaga pemeriksaan halal atau LPH yang berwenang, termasuk juga MUI yang punya kewenangan menetapkan fatwa halal. Dikutip dari situs Kemenak, inilah daftar produk yang wajib memiliki sertifikat halal BPJPH seperti obat tradisional, obat, makanan, minuman, produk kimiawi, produk rekayasa genetika, alat kesehatan, barang gunaan yang dipakai dan dikenakan oleh masyarakat. Dan bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal BPJPH secara online? Ya, sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal BPJPH online, persiapkan saja dokumen dan berkas seperti dokumen surat permohonan dan formulir pendaftaran. Format dapat diunduh di https://halal.go.id. Lalu ada dokumen NIB, NPWP, dan dokumen lain yang di-scan dalam format PDF. Lalu dokumen penyelia halal atau SK atau surat penunjukan penyelia halal, KTP, riwayat hidup atau CV. Lalu ada sertifikat pelatihan penyelia halal yang juga dalam format PDF. Lalu berkas data nama produk yang ingin didaftarkan sertifikasi halal. Kemudian berkas dan dokumen data pengolahan produk berbentuk flowchart, dokumen sistem jaminan halal, dan juga dokumen pendukung lainnya. Langkah atau cara dapat sertifikat halal BPJPH secara online terbagi menjadi dua cara, yakni pembuatan akun dan pengajuan permohonan sertifikasi halal. Dan dikutip dari Antara, BPJPH kini menurunkan tarif biaya sertifikasi halal reguler bagi pelaku usaha menengah kecil atau UMKM dari semula 3-4 juta rupiah menjadi Rp650.000 saja.
Biaya ini terdiri dari pendaftaran dan penetapan kehalal produk sebesar Rp300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH Rp350.000.